Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video berikut ini merupakan praktik baik coaching untuk supervisi akademik. Dalam kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pra-observasi. Yang kedua adalah tahapan observasi. Dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Pada kesempatan yang pertama ini, saya akan melakukan kegiatan coaching untuk pra-observasi. Dalam hal ini, saya akan mengcoaching teman sejawat yang bernama Ibu Aljamiati Nur Ainun Mardiah SPD, yang dikenal dengan panggilan Ibu Mia. Beliau adalah guru kelas 4 SD Negeri Tualamian. Berikut percakapan observasi. Nah, saya di sini Armayati Lubis sebagai supervisor dan Ibu Aljamiati atau Ibu Mia sebagai guru yang diobservasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu ada waktu sedikit nih Bu ya untuk kita berbincang-bincang Ibu. Kebetulan saya jam kosong nih Bu, ada apa? Oke. Baik Ibu, pada hari ini ya kan kesempatan ini saya ingin mengobrol-ngobrol bersama Ibu. Itu kita akan melakukan kegiatan supervisi nanti ya kan? Iya. Nah, tetapi sebelum saya observasi atau kunjungan kelas, saya akan langkah pertama itu melakukan pra-observasi. Nah, yaitu pada kegiatan ini disebut dengan pra-observasi. Selain itu saya ingin bertanya jawab sedikit ini Bu. Ya kan, saya ingin melihat kesiapan Bu Mia dalam rangka pembelajaran yang akan dilakukan di observasi nanti. Seperti itu Bu ya. Nah, tujuan di sini Bu Mia adalah membantu Bu Mia dalam rangka menggali potensi Bu Mia dalam pembelajaran di kelas. Ya, begitu juga menggali kemampuan juga melihat kemampuan siswa dalam pembelajaran di kelas. Nah, baik, yang pertama yang ingin saya tanyakan ini Bu, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang nanti Ibu rencanakan pada proses pembelajaran di observasi nanti? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan itu kan untuk menyambung pembelajaran sebelumnya. Jadi pembelajaran sebelumnya tentang wujud benda. Jadi tujuan kali ini nanti akan saya lakukan mengidentifikasi perubahan wujud benda. Berarti ada satu indikator ya Bu ya, Iya. mengidentifikasi perubahan wujud benda. Baik. Nah, kemudian Bu, bagaimana kira-kira pembelajaran yang Bu Mia sebelumnya lakukan? Dan kira-kira pengembangan apa yang akan Ibu rencanakan untuk kedepannya ini, untuk observasi nanti? Jadi kan pada pembelajaran sebelumnya itu kan saya menggunakan PowerPoint. Jadi setelah melihat anak-anak belajar, setelah melihat juga hasil belajarnya, ternyata ada beberapa anak yang tidak tercapai tujuan pembelajaran itu. Jadi saya menggunakan PowerPoint itu sepertinya hanya untuk
beberapa anak yang suka melihat gambar-gambar yang menarik, tapi beberapa anak itu tidak tercapai tujuannya. Nah, apa yang mau kita sampaikan itu nilainya belum tercapai seperti itu. Jadi rencananya untuk pembelajaran berikutnya saya akan menyiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya akan melihat minat bakat siswa itu dengan auditory, kinestetik, dan daya pikir visual seperti itu. Berarti tadi permasalahannya dengan ibu hanya menampilkan PowerPoint, anak-anak juga masih kurang ya bu ya, masih kurang dalam menangkap pembelajaran yang ibu berikan. Jadi karena menurut ibu PowerPoint itu hanya untuk anak yang bergaya belajar visual. Sedangkan yang di kelas itu mungkin ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Terus pengembangannya rencananya ibu akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya bu ya. Menurut saya itu sangat bagus ya bu ya. Nah berarti pembelajaran yang nanti ibu rencanakan itu sudah berbeda dengan pembelajaran yang sebelumnya ya bu ya. Yang sebelumnya hanya PowerPoint tadi, yang selanjutnya itu sudah pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah selanjutnya ingin saya tanyakan, kira-kira nih bu, strategi apa yang akan ibu lakukan untuk pembelajaran nanti, atau rencana apa yang akan ibu lakukan untuk pembelajaran di saat observasi nanti? Jadi kan tadi kita mau pakai pembelajaran yang berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas. Gaya belajar itu kan ada 3 yang saya tangkap dari anak-anak, dengan gaya belajar yang auditory, dengan kinestetik, dengan visual. Jadi masing-masing gaya belajar ini kita berikan strategi yang berbeda-beda. Contohnya dengan auditory berarti dia mendengarkan, seperti itu, mendengarkan inti materi. Kemudian kalau misalnya yang pakai visual, kita kasih dia gambar-gambar yang menarik. Kemudian yang kinestetik nanti kita kasih alat peraga yang berbeda juga, seperti itu. Oke, berarti sudah dari pembelajaran nanti ibu sudah mengakomodir semua siswa-siswa ibu sesuai dengan kebutuhan siswa ya bu ya. Jadi seperti tadi visual dengan menggunakan video-video pembelajaran ya, auditory dengan menggunakan apa tadi bu? Rekaman ya, oke, rekaman. Berarti kalau yang kinestetik menggunakan alat peraga seperti itu ya bu ya. Nah, jadi pembelajaran Bu Mia tadi sudah berpusat kepada siswa ya bu ya. Jadi semua gaya belajar dan kegemaran siswa juga sudah tercover kan dalam pembelajaran yang akan Bu Mia rencanakan nanti. Bagus sekali tuh bu. Jadi anak-anak belajarnya sesuai dengan minatnya seperti itu ya. Nah kira-kira nih bu, dalam melaksanakan rencana ini ada nggak, atau apakah Bu Mia melibatkan rekan atau teman sejawat? Oh iya, saya menggunakan teman sejawat. Satu kan nanti ada memakai, kita kan ada gaya belajar yang memakai dengan alat Jawa seperti itu. Jadi mungkin anak-anak kan nanti perlu dipandu sama guru yang lain, kan sejawat yang lain, supaya memperlancar proses pembelajarannya. Oke, ya bu. Jadi teman sejawat nanti membantu ibu seperti itu ya bu ya. Baik ibu, agar pembelajaran kita ini tetap berkembang ke depannya ya kan. Untuk pembelajaran selanjutnya kita kan harus mengadakan refleksi ya bu ya. Iya, mengadakan refleksi. Kira-kira apa yang Bu Mia lakukan untuk refleksi? Dengan adanya observasi ini itu dapat merefleksi diri saya supaya menjadi lebih lagi. Seperti tadi kan sebelumnya saya menggunakan gaya belajar yang hanya berpusat satu dengan visual saja. Saya ingin melihat bagaimana kalau dengan observasi ini saya menggunakan gaya belajar yang berbeda. Untuk diri saya ada peningkatan yang lebih lagi, dan untuk siswa-siswa saya juga ada peningkatan yang lebih lagi dalam pembelajaran. Baik. Jadi setelah saya mendengar paparan dari ibu, saya sudah tidak sabar nih bu untuk mengobservasi ibu di dalam kelas, melakukan kunjungan kelas, melihat ibu mengajar, melihat ibu proses pembelajaran di kelas ibu gitu ya. Nah rencananya kapan ini bu akan ibu lakukan proses pembelajaran ini? Karena pada saat jam 3-4 selesai.
jam ketiga 4. Insya Allah saya bisa. Itu di hari apa ya Bu ya? Di hari Rabu. Di hari Rabu. Ya. Insya Allah saya bisa. Berarti kita nanti terjadwal kalau di hari Rabu di jam 3.4 ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan nanti di saat proses pembelajaran, di saat proses observasi berjalan lancar ya Bu ya. Tidak ada kendala dan anak-anak juga semangat mengikuti pembelajaran sehingga apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu inginkan atau Ibu harapkan itu akan berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Mia atas waktunya. Mohon maaf mengganggu nih Bu ya, mengganggu jam istirahat Ibu ya. Kita lanjutkan kegiatannya ini dengan tahapan observasi ya kan. Nanti sudah tahapan observasi, saya sudah berkunjung ke kelas Ibu, baru kita kembali lagi seperti ini untuk melakukan tahapan pasca observasi, merefleksi apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Terima kasih Bu Mia atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini sudah kita buat kesepakatan di kelas. Semuanya sepakat apa yang sudah ditulis? Iya. Perubahan wujud benda dan mengidentifikasi perubahan wujud benda. Kita bentuk kelompok. Kemarin sudah Ibu dapatkan ada 3 gaya, 5 kelompok, 2 gaya visual, 2 gaya auditori, kemudian 1 gaya kinestetik. Oke, sekarang kita yang membentuk kelompok. Nah, yuk, kelompok yang itu ada perubahan pertukaran dari cair ke padat, padat ke cair, dari ke 4, 5, 6. Sudah diamati, nak? Sudah. Tadi di sebelumnya kan ada perubahan wujud kan? Nah, sekarang Ibu tanya, kalau gambar yang pertama siapa yang bisa? Ya, coba Lola. Itu dari padat ke cair. Nah, kelompok kinestetik. Nah, ini tugas kelompok kinestetik. Coba. Ini ada gambar. Berarti gambar ini diapain? Ayo kira-kira. Iya. Bukan di template. Iya. Bukan dikoyak, digunting. Ya, ini sudah ada. Bagaimana caranya bisa masuk kemari ya, Nak ya, gambarnya? Gimana ya? Menjadi berubah wujud ya, Nak ya. Jadi kalian akan mendesain. Bagaimana cara desainnya nanti kita belajar sama-sama ya.
Lilin itu bendanya benda apa? Bendanya benda yang dimakan. Oke, jelaskan. Lilin itu bendanya bisa aja. Oke, beri tepuk tangan. Boleh ditengah. Oke, dan coba semuanya lihat ke depan hasil kerja kelompok visual. Coba siapa yang ingin mempresentasikan gambar yang sudah kalian ini mencair contohnya itu aja. Ini mencair, ini contoh dari menyublim, ini contoh menguap nanti. Ada tanggapan nak? Ada yang ingin menanggapi? Paham semua yang dijelaskan sama kelompok auditori? Mereka sudah merekam dan kita dengarkan apa hasil rekamannya. Jangan ngedek. Kalian senang menggunakan pembelajaran media tadi yang pakai Canva? Tentang perubahan wujud benda. Di hari-hari kalian itu sudah kalian rasakan perubahan wujud benda. Pernah tidak makan es krim? Pernah. Kalian sudah mengetahui oh ternyata kalau es krim lama-lama itu bisa mencair. Oke, semoga pembelajaran hari ini dapat Sekian praktik baik di kelas 4 yang telah saya lakukan dengan anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah rangkaian supervisi akademik, yaitu tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi. Nah, di sini saya sebagai supervisor Armayati Lubis, dan nantinya ada Ibu Aljamiati Nur Ainun Mardiah sebagai guru yang saya observasi kemarin. Baik, inilah videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam, Bu. Iya, terima kasih ya Bu Mia atas kesempatan dan waktunya kemarin nih di saat saya mengobservasi Bu Mia. Iya. Saya juga diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran Ibu di kelas 4. Nah, Bu Mia pada tahapan ini, di mana kegiatan ini adalah kegiatan pasca observasi. Ya, jadi di mana kita merefleksi hasil dari proses pembelajaran Bu Mia kemarin. Nah, di sini tujuannya tadi sudah saya bilang merefleksi kira-kira apakah di saat pembelajaran kemarin Ibu ada kendala atau hal-hal positif apa yang sudah Ibu lakukan seperti itu Bu ya dalam proses pembelajaran kemarin. Kemudian jika ada kira-kira hal yang perlu Ibu kembangkan atau
tindak lanjut yang akan Ibu Mia lakukan nanti di saat proses pembelajaran selanjutnya. Jadi di kegiatan ini saya ingin tanya jawab dulu nih Bu, ya, tentang observasi kemarin. Nah, saya kemarin kan sudah melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, menurut Bu Mia ini bagaimana sih Bu perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Alhamdulillah, perasaan saya senang sekali belajar dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya melihat pun anak-anak antusias sekali saat pembelajaran. Mereka dikelompokkan dengan minat bakat yang berbeda masing-masing anak, dan sehingga pun hasil belajarnya alhamdulillah meningkat dari pembelajaran yang sebelumnya menggunakan PowerPoint gitu. Alhamdulillah ya Bu ya. Saya juga kemarin sudah melihat anak-anak juga lebih aktif ya Bu ya. Iya. Nah, walaupun saya sudah melihat pengamatan kemarin Bu, menurut Ibu nih pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sesuai nggak dengan langkah-langkah yang Ibu rencanakan, sesuai dengan RPP modul ajar, ya kan? Sudah sesuai atau tidak dengan modul ajar yang sudah Ibu rancang? Pembelajarannya sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya pun sudah tersampaikan kepada anak-anak. Berarti sudah ada seperti pendahuluannya, ya kan Bu? Selanjutnya kegiatan inti, kegiatan penutup, ya. Saya juga kemarin sudah melihat bahwa misalnya proses pembelajaran Bu Mia, pembelajaran yang berdiferensiasi ini sudah ada asesmen yang di awal Ibu lakukan, ya kan? Terus pendahuluan, ya kan? Pendahuluan, kegiatan inti juga sudah nampak. Strateginya pun sudah saya gunakan. Strategi sudah Ibu gunakan. Terus kegiatan penutup juga sudah ada. Terus juga saya juga lihat siswa juga lebih aktif ya Bu ya, mengikuti pembelajaran Ibu. Dan saya juga melihat terakhir siswa itu mempresentasikan hasil kerjanya. Iya. Sangat bagus Bu. Cuman mungkin kira-kira nih Bu, dari pembelajaran yang kemarin ada tidak kendala yang Ibu rasakan saat pembelajaran di kelas Ibu kemarin? Iya, kendalanya ya karena kan pembelajarannya sesuai minat bakat ya Bu ya. Di pembelajaran itu pun saya kan menggunakan gawai. Jadi untuk gawai ini kan terbatas di sekolah. Jadi untuk pengelompokan minat bakat tadi terbatas gawai, jadi menumpuklah kelompok antara kelompok 1, 2, 3 sesuai minat bakatnya. Jadi sarana prasarananya yang masih kurang. Berarti kendalanya di sarana dan prasarana. Ya. Ini mungkin ada sedikit saran saya ya. Kemarin yang perlu direfleksi, saya tidak melihat Ibu menggunakan benda konkret ya kan? Iya. Ibu tidak menggunakan benda konkret yang benar-benar mereka langsung melihat itu bendanya, ya kan? Ibu hanya menampilkan video, ya kan, menampilkan gambar-gambar seperti itu ya kan Bu. Mungkin kedepannya bisa lebih diperbaiki ya kan Bu. Nah, selanjutnya Ibu, apa hal-hal positif yang telah Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Jadi selama proses pembelajaran itu anak-anak sangat senang ketika dikelompokkan dengan minat dan bakatnya. Jadi untuk kedepannya sepertinya cocoklah saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang mengelompokkan anak-anak sesuai minat dan bakatnya. Iya, berarti anak-anak karena dia sesuai dengan minat bakatnya sudah dikelompokkan, jadi mereka kelihatan lebih aktif, lebih senang ya gitu Bu ya. Nah, untuk rencana selanjutnya nih Bu, apa yang akan Ibu ubah untuk pembelajaran selanjutnya di kelas Ibu? Untuk kedepannya ya saya lebih mengembangkan lagi pembelajaran berdiferensiasi itu. Kalau bisa saya pun ingin melihat minat dan bakatnya lebih lagi, karena
sepertinya tidak hanya 3 yang ada di minat bakat di siswa-siswa saya. Mungkin ada minat dan bakat yang lain yang bisa digali lagi, nanti akan ditambahkan lagi di pembelajaran berikutnya. Iya. Jadi agar anak-anak ini pun lebih aktif di Iya, kelas ya benar. Bu. Kita juga harus memberikan pembelajaran yang inovatif ya Iya, kan Bu, benar. sehingga di kelas itu anak-anak belajar menyenangkan ya kan. Dan kita juga harus melakukan pembelajaran yang berpusat kepada siswa ya kan, sesuai dengan minatnya gitu ya Bu. Baik Bu, kemudian ini saya sudah banyak bertanya nih ya kan tentang proses pembelajaran yang kemarin saya amati. Menurut Ibu nih, tanggapan Ibu tentang supervisi ini bagaimana? Sangat baik sekali Bu. Saya untuk kedepannya itu ingin ada supervisi seperti ini lagi. Jadi untuk mengembangkan bakat saya juga, di mana kurangnya saya. Jadi ada refleksi diri saya untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi seperti itu Bu. Mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya dapat Ibu lihat lagi, amati lagi di mana kekurangan saya dalam pembelajaran seperti itu Bu. Berarti Ibu senang ya dengan supervisi ini ya? Senang sekali. Iya. Nah, memang Bu Mia, kegiatan supervisi ini adalah ini posisi kita sama ini Bu, ya kan? Kita ini sebagai mitra. Saya ini bukan mengajarkan Bu Mia, tetapi kita ini saling sharing, ya kan? Jadi kita sama-sama merefleksi yang tentunya akan meningkatkan kualitas pembelajaran Bu Mia, terus menggali potensi Bu Mia. Mana tahu dengan supervisi ini Bu Mia tahu kekurangan ya kan, kelebihan Bu Mia seperti itu. Jadi potensinya lebih keluar lagi gitu ya Bu ya, lebih tergali lagi. Sehingga nantinya peserta didik juga mendapatkan pembelajaran yang berpihak kepada murid ya kan, kepada siswa, sehingga terciptalah kelas pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya. Semoga kegiatan-kegiatan ini ataupun proses pembelajaran yang ingin Ibu rencanakan yang lebih baik ini terus berkesinambungan ya Bu ya, sehingga apa yang belum terlaksana kemarin ya kan, atau apa yang perlu dikoreksi dari atau direfleksi dari kemarin itu bisa Ibu perbaiki ya Bu ya. Baik Bu Mia, kegiatan ini alhamdulillah sudah kita laksanakan pasca observasi ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga Ibu ataupun saya menjadi lebih baik lagi ke depannya untuk melakukan supervisi ini. Amin. Terima kasih Bu Mia. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan coaching yang saya lakukan bersama rekan sejawat saya, Ibu Aljamiati Nur Ainun Mardiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.